Eh, Oke, saya tanya lagi, apakah kalau menangkap seorang Raffi Ahmad, Pak, atau di rumah tersebut, kan sebenarnya kita tahu, Pak, itu karena saya sempat juga ngobrol dengan orang-orang di BNN, dengan Pak Hendy dan banyak, bahwa sebenarnya banyak orang lain yang menggunakan, atau banyak artis-artis lain yang menggunakan. Apakah ada di belakangnya? Apakah Anda sedang mengungkap kasus yang lebih besar lagi, atau hanya nyomot doang? Ah, sekarang Raffi, nanti ini, ya gimana itu? Kalau sekedar untuk menangkap salah seorang public figure yang diduga dia menjadi pemakai narkoba, dari informasi-informasi yang ada mungkin tidak perlu BNN, cukup Polsek. Istilah saya serahin ke saya aja deh, informasi apa, nanti tinggal saya kembangkan. Mungkin dalam seminggu juga saya sudah bisa tangkap siapapun orangnya gitu. Nah, publik menunggu sebetulnya, mengharapkan ada apa sih gitu. Karena kalau sampai akhirnya hanya yang didapatkan atau hasil dari operasi sebegitu lama hanya ada sekian orang artis, sekian linting ganja, sekian butir ekstasi, ya, sementara ngintainya 3 bulan, hebohnya dunia ini udah kayak mau kiamat Jakarta ini, ya, itu rasanya nggak worth it gitu loh. Ya. Nah ini yang mungkin perlu Betul. Gimana itu? diketahui oleh masyarakat. Yang pasti kalau kita bicara narkotika bukan selinting dua linting. Artinya begini, kalau selinting dua linting siapa yang memakai itu juga perlu kita perhatikan. Sebagai contoh, pada saat kasus seorang pilot salah satu maskapai, itu akan kita sebagai anggota yang ditugaskan pada saat di lapangan, kita ada daftar. Begitu kita naik di pesawat tersebut, kita diperintah oleh pimpinan untuk membuntuti. Berada di pesawat tersebut, ternyata disampaikan pada saat ini, selamat datang bla 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 bla, Anda dikemudikan oleh seorang pilot bernama A. Kita yang berpikir kita yang mati. Kalau yang ini pertama kita juga lihat dia public figure, yang dimana penggemarnya juga banyak sekali. Adik-adik kita, anak-anak kita sebagai penggemar dia, menjadi contoh. Dan di samping itu kita buka juga siapa yang berada di balik peredaran narkotika yang berada di kelompok ini. Oke. Kita ketahui saat ini kan ini narkoba atau narkotika bukan ada zat yang baru di situ yang perlu kita ungkap. Asalnya juga dari mana? Seberapa besar peredaran yang ada di Indonesia nanti? Oke. Saya dari tadi mau nanya sama Dewi Sandra, Anda dari tadi diam saja. Gimana menurut Anda kasus tentang penangkapan Raffi Ahmad ini? Jujur, dari saya yakin mungkin saya sama dengan kebanyakan orang yang lagi nonton. Saya adalah orang awam yang mungkin tidak mengerti banyak hal tentang tiba-tiba lagi apes, ketangkep. You know, sometimes things happen dan saya rasa nggak hanya di dunia keartisan, bisa di dunia politik, bisa di sekolah, bisa di manapun gitu. And you know, too many loopholes. Kalau saya bilang, there are too many loopholes. Misalnya, oke, akhirnya sekarang yang disorot mungkin Raffi dan kawan-kawan, tapi akhirnya ada counter lagi yang ya, pasti itu tidak akan selesai. Jadi kita udah bingung mana duluan nih. Tapi saya that's my pasti point. tidak akan selesai. Tapi yang setahu saya BNN mencanangkan bahwa 2015 Indonesia bebas narkoba. Nah, di sini yang perlu diperhatikan kata-kata bebas. Bukan bebas itu bukan drug free, bukan drug free. Why not? Kalau drug free itu zero, kalau bebas ini bukan zero. Kalau bebas bukan zero, saya nggak ngerti ini menggunakan kata apa bebas itu. Ya bangsa ini kan masih bangsa seolah-olah. Oh gitu ya. Saya minta pemerintah jujur ya, tidak membohongi rakyatnya ya, tidak mengatakan semua orang kalau ditanya Indonesia bebas narkoba 2015, semua akan mengartikan bahwa tidak ada lagi peredaran gelap, tidak ada lagi penyalahgunaan. Kalau memang pemahamannya bukan zero, robah istilahnya. Jangan mengikuti internasional, ngapain ikut-ikutan kalau bangsa kita mau ambruk, ya. Sekarang kalau kita mau bebas narkoba 2015, ini udah 2013, 2 tahun lagi, ya. Standarnya apa? Tolok ukur mengatakan satu kabupaten bersih atau bebas itu apa? Pernahkah BNN atau pemerintah Republik Indonesia membuat peta dari Sabang sampai Merauke?
Provinsi Sumatera Utara berapa kabupaten, atau Polda Sumut berapa Polres, Polres Langkat misalnya berapa Polsek, ya. Kasih warna, sudah ada belum? Saya yakin belum ada warna itu. Kalau misalnya tingkat peredaran gelap yang sangat tinggi, kasihlah warna merah. Yang relatif rendah, kasih warna kuning. Kemudian yang bersih, kasih warna hijau. Kita sepakati untuk memberi warna merah itu apa? Untuk memberi warna kuning apa, hijau apa? Ketika dari ujung ke ujung sudah hijau semua, baru kita berani mengatakan, saya akan mengatakan Indonesia bebas narkoba. Tapi ketika masih belang-belang, belangnya itu merah semua, dan kuning, hijau hanya ada dua, kalaupun ada dua, berani kita mengatakan Indonesia bebas narkoba. Pak, Itu bohong, berdosa menurut Bang kita. Hendri ya, ini pertanyaan saya. Kendalanya yang terutama itu sebenarnya apa sih? Sangat sulit, memang sangat sulit. Kalau bicara kendalanya mungkin udah tidak bisa, itu sudah lingkaran setan ya. Mungkin saya potong saja karena kita harus biar tidak keluar jalur. Mungkin saya tanya dengan Anda saja Pak. Oke, bebas narkoba memang mungkin susah ya. Tapi pertanyaan saya, apakah ada negara di dunia yang bebas narkoba Pak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik. Saya potong lagi. Oh, mungkin ini pertanyaan terakhir aja ya, karena waktunya juga sudah mau habis. Pertanyaan saya begini, seandainya memang seorang Raffi Ahmad atau siapapun itu menggunakan narkoba dan terbukti menggunakan narkoba, apakah Anda sebagai pengacara dibayar mau membelanya? Ngemis pun mereka, saya hanya akan lulus, aduh sayangku, anakku. Kalian cari advokat lain, saya akan membantu dengan cara yang lain. Ya. Kalau saja saya mau mengkhianati komitmen saya, entah sudah berapa banyak sindikat-sindikat itu yang melalui orang lain minta saya membela. Mereka menawarkan dari angka pertama itu 10 miliar honorarium saya. Tidak ada komitmen kalau bebas, kalau apa. Ya, mungkin saya orang pertama yang paling kaya. Dan kalau saja mulut saya ini mau diam, saya tidak ngacak-acak yang lain. Kalau 1 miliar setiap bulan, setoran dari berbagai tempat-tempat hiburan dan sebagainya. Dari satu perusahaan 50 juta atau 100 juta. Itu ongkong-ongkong kaki saya setiap bulan. Tapi hidup saya bukan itu yang saya kejar. Ya, mengabdi untuk bangsa, bukan untuk mencari uang. Terakhir saja Pak dari Anda, mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak bangsa kita. Yang pasti kita ketahui bersama penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu sudah masuk kepada semua lini. Kita ketahui dari 17 yang dilakukan penangkapan kemarin dan banyak kasus yang lain itu semua profesi ada, semua tingkatan ekonomi ada, semua lini terserang. Oleh karena itu apa? Tugas kita adalah bersatu padu, bahu-membahu, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kita harus bersama-sama. Kita harus bersama-sama perang terhadap penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkoba. Tidak hanya BNN atau pemerintah saja. Tapi semua rakyat di Indonesia Semua harus ya? ikut bersatu padu. Semua rakyat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih luar biasa. Terima kasih semua untuk hadir di sini. Terus sekali, tapi waktunya. Kenapa Dewi? Menarik. Tapi waktunya juga harus saya tutup sekarang. Mungkin saya akan mengambil kata-kata saja bahwa apapun pekerjaan Anda, mau seorang artis, apapun pekerjaan Anda, kalau Anda menggunakan bahan-bahan seperti itu, narkoba dan sebagainya, Anda bisa berkarya, karya tersebut bukan berasal dari hati Anda, bukan berasal dari otak Anda. Karya Anda karena dibus dengan obat-obatan. Dan itu bukan murni karya Anda. Dan saya rasa Anda harus malu terhadap diri Anda sendiri. Karena apa yang Anda lakukan bukan Anda yang melakukannya. Kata-kata seorang Salvador Dali mengatakan, I don't use drugs, I am drugs. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.